Shalom saudara yang kasih di dalam Tuhan. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh bertemu dalam altar keluarga. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Syukur kepada Allah atas anugerah kebaikan Tuhan sehingga kami bersama dengan keluarga kami boleh berada di dalam perlindungan Tuhan dan kami boleh bersama ibadah di altar keluarga ini. Pimpin kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan bahwa kita ini seperti musafir. Keberadaan kita di dunia tidak tahu berapa lama. Apa yang kita cari di dunia ini semua tidak ada yang kita bawa di waktu kita menghadap Sang Pencipta kita. Mari kita menyanyikan bersama. Iya, satu pujian yang mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus, Dia sudah mati di atas kayu salib oleh karena kasih kepada kita. Dan melalui pengorbanan Dialah
maka kita mempunyai kehidupan yang kekal. Kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami pengertian akan kebenaran firman, sehingga melalui firman Tuhan kami betul-betul merasakan akan kebaikan Tuhan, dan kami boleh belajar mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami alaskan doa kami di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan buka satu bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang kedua, pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca menolong kita untuk mengerti apa arti daripada pencobaan yang kita alami, ya. Saudara, firman Tuhan jelas memberitahukan kepada kita, dikatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika engkau mengalami pencobaan. So, ada satu kisah nyata yang ingin saya ceritakan, bagaimana seorang ibu yang mengalami pencobaan yang boleh dikatakan bertubi-tubi, ya. Pada saat dia mengalami kehilangan suami, anaknya masih kecil, dan dia harus menjadi single parents yang mengasuh, mengarahkan anak-anak, dan sekaligus dia juga menjadi tulang punggung keluarga. Sudah, dalam proses ini tentu tidak mudah. Tetapi ibu ini boleh menjalani satu kehidupan bersama dengan Tuhan, dan dia berserah penuh menjalani pencobaan ini. Ternyata pencobaan ini tidak hanya sampai di situ. Yang kedua, dia pun mengalami lagi bagaimana anak yang dikasih juga meninggal dunia, ya. Sudah, tentu tidaklah mudah pada kejadian yang kedua ini, ya. Sehingga ibu ini di dalam satu kesedihan, tetapi dia ingat akan firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika kita berteriak, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan mendengarnya. Dan dia pun dapat melewati pencobaan yang kedua ini dengan pertolongan Tuhan, dan dia pun kuat. Saudara, ternyata kemudian hari dia mengalami lagi satu peristiwa yang cukup menghantam dirinya, yaitu
dia mengalami satu penyakit yang disebut dengan kanker payudara. Saudara, waktu dia mendengar diagnosa dokter bahwa dia mengalami kanker payudara, wah dia betul-betul juga sedih. Bagaimana tidak sedih ya? Suami nggak ada, anak yang pertama sudah nggak ada, anak laki-lakinya ya, dan kemudian sekarang dia menderita penyakit kanker ya. Saudara, ini menjadi satu pergumulan tersendiri. Namun ibu ini tetap berusaha dan belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, dan pada akhirnya saudaraku, ibu ini menang ya di tengah pergumulannya yang akan sakit penyakit ya. Dia mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, jamahan Tuhan, dan Tuhan memberikan kesembuhan sehingga dia sekarang sehat walafiat, dan sekarang dia boleh menggunakan waktunya untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita lihat bahwa pencobaan bisa bertubi-tubi datang menghantam kita. Sebagaimana Ayub juga pernah mengalami pergumulan yang demikian berat, pencobaan yang demikian berat. Anaknya 10 meninggal, kemudian hartanya semuanya dirampok oleh orang lain ya. Kemudian dia juga mendapatkan sakit penyakit, yaitu satu penyakit yang gatalnya luar biasa dari ujung kepala sampai pada ujung kaki. Saudara, ini bukan sesuatu yang mudah baginya. Bahkan istrinya pun berkata-kata yang tidak layak ya. Dikatakan, kutukilah Tuhanmu dan kemudian matilah engkau. Saudara, ini menjadi satu hal yang sungguh-sungguh sangat menyedihkan ya. Tapi bagaimana Ayub, dia tetap mempunyai pengenalan yang luar biasa kepada Tuhan, dan dia tidak menjadi tawar hati, dan dia bisa mengatakan apakah mau menerima hal-hal yang baik saja ya. Sementara kalau hal yang tidak baik kita tidak mau menerima, sudah begitu luar biasa Ayub ya. Dia bisa menerima satu kenyataan hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya dengan tidak menyalahkan Tuhan. Nah saudara, jadi bagaimana kita menggunakan pencobaan sebagai bagian daripada untuk menguji iman kita. Apakah iman kita adalah iman yang sejati atau iman kita adalah iman yang semu ya. Firman Tuhan katakan bahwa pencobaan itu diberikan untuk juga bisa melihat kemurnian daripada iman kita ya. Bahkan dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Ya, saudara, luar biasa ya. Tuhan ketika mengizinkan pencobaan itu terjadi di dalam kehidupan manusia, dikatakan bahwa pencobaan itu adalah yang biasa. Ketika kita merasa tidak kuat lagi menanggung ya pencobaan itu, Tuhan pasti campur tangan ya. Karena Tuhan itu adalah setia ya. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia tidak mungkin membiarkan kita bergumul seorang diri. Dia tidak mungkin membiarkan kita jatuh tergeletak. Itulah janji daripada Tuhan ya. Bagaimana firman Tuhan kata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika ada pencobaan yang ada, karena dengan demikian kita dapat mengetahui sebenarnya sejauh mana pengenalan kita kepada Tuhan. Jadi saudara, melalui adanya pencobaan ya, kita bisa tahu sebenarnya kita mengenal Tuhan itu seberapa intim, seberapa dekat ya. Melalui pencobaan itu kita tahu bahwa yang kita kenal Tuhan itu adalah pengenalannya benar atau enggak ya. Melalui pencobaan, kalau kita mempunyai pengenalan yang benar, seperti yang saya ceritakan di awal daripada renungan tadi, bagaimana seorang ibu secara bertubi-tubi mengalami pencobaan, tetapi dia tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh karena apa? Karena dia yakin bahwa dengan iman yang Tuhan berikan kepadanya, dengan pengenalan dia akan Tuhan yang
sungguh luar biasa. Kalau Tuhan yang luar biasa, yang sudah mati di atas kayu salib, yang rela menyerahkan nyawanya kepada manusia, tentu pergumulan-pergumulan yang lain Tuhan akan perhatikan, ya, saudara. Yesus Tuhan kita adalah imam besar, ya, yang saat ini berada di sorga, dan dia melihat akan setiap pergumulan kita, akan setiap pencobaan kita alami. Mungkin pencobaan kita adalah sakit penyakit, ataupun kita mengalami kehilangan, mungkin kehilangan orang yang kita kasihi, atau kehilangan pekerjaan, kebangkrutan, atau kita mengalami kehidupan rumah tangga yang menyedihkan oleh karena ada salah satu pasangan kita yang berselingkuh, atau kita juga mengalami ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Begitu banyak keributan yang terjadi, saudara. Banyak pencobaan yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi ini akan menolong kita, ya, kalau kita menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, ya. Ada Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita. Ada Tuhan yang senantiasa mengerti akan kesedihan kita. Ada Tuhan yang mengerti apa yang menjadi kesulitan kita di dalam kehidupan ini. Nah, saudara, kita harus menggunakan iman kita, ya. Nah, iman kita yang kita gunakan di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Kita harus mempunyai iman yang semakin hari semakin dewasa. Jangan kita mempunyai iman yang baik dari kita mengenal Tuhan awal tahun sampai udah puluhan tahun mengenal Tuhan, iman kita itu nggak bertumbuh, ya. Sehingga kita selalu mempunyai kecurigaan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita selalu mempertanyakan, kenapa Tuhan membiarkan aku mengalami pencobaan seperti demikian. Padahal saudaraku, justru melalui adanya pencobaan yang kita alami akan terlihat sebenarnya berapa besar iman kita, atau sudahkah iman kita adalah iman yang sudah dewasa atau masih imannya anak-anak. Nah, saudaraku, melalui ujian, yaitu adanya pencobaan, maka iman kita akan semakin meningkat. Ingat nggak, saudara, waktu kita sekolah, pernah nggak kita mau naik kelas tapi tidak mau ujian? Kita mengatakan kepada guru, guru aku nggak mau ujian, tapi aku mau naik kelas. Kata guru, mana bisa, orang kalau mau naik kelas harus melalui proses ujian. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita juga, kalau kita mau tahu iman kita itu bertumbuh atau tidak melalui proses pencobaan yang ada, yang kita alami, atau ujian yang kita alami. Di situ akan terlihat kehidupan iman kita, dan sekaligus juga boleh melihat kemurnian daripada iman kita. Iman kita iman yang murni, atau iman kita adalah iman yang imitasi, ya, tiruan, ya. Saudara, kalau iman kita adalah iman yang tiruan, tentu tidak kuat di dalam menghadapi persoalan atau pergumulan, karena kita tidak mempunyai pengenalan yang baik kepada Tuhan kita
yang sudah mati di atas kayu salib, mengalirkan darah dan menyucikan. Kita tidak mengerti akan pengorbanan Tuhan. Karena apa? Karena kita belum sampai kepada pengenalan yang sesungguhnya. Belum sampai menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, artinya segala sesuatu, seluruh aspek daripada kehidupan kita betul-betul ada penyerahan kepada Tuhan, ya. Tuhan itu menjadi tuannya kita, bukan yang lain. Jadi kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, ya. Tuhan yang baik, ya. Jadi saudara, kita belajar melalui adanya pergumulan ini. Saudara, kemudian bagian yang terakhir daripada firman Tuhan dikatakan, hendaklah kita jangan menjadi orang yang bimbang. Jangan menjadi orang yang ragu. Kalau kita ragu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, ya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi saudara, kita harus betul-betul meminta kepada Tuhan, ya. Jangan sampai kita bimbang, ya. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat tahu apa yang terbaik. Kalau sebagai orang tua, kita tahu memberikan yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Tuhan pencipta kita. Kita aja sebagai orang tua tak pernah memberikan batu kepada anak kita yang minta roti, dan tak pernah memberikan ular kepada anak kita yang minta ikan. Nah, kalau kita sebagai manusia yang berdosa tahu memberikan yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Bapa kita di surga, Dia tentu akan memberikan yang paling baik kepada kita. Kalau sesaat ada pencobaan, ya, itu sebagai ujian untuk iman kita. Apakah kita tekun atau tidak? Apakah kita sungguh-sungguh atau tidak? Nah, saudara, dikatakan juga bahwa kita harus meminta dengan iman dan jangan ragu, ya. Kalau orang yang ragu, dia tidak akan menerima apapun dari Tuhan, ya. Jadi kalau orang yang ragu, benar nggak ya Tuhan akan mengabulkan permintaan saya? Benar nggak ya Tuhan akan menjawab doa saya? Kalau saudara sudah ragu, maka saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena firman Tuhan kata, ketuklah maka pintu akan dibukakan, ya. Dan mintalah maka engkau akan menerima. Jadi ini firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita, jangan ada keraguan. Jadi kalau Tuhan belum memberi apa yang kita minta, ya, tentu di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan tahu bahwa permintaan kita mungkin bukan yang terbaik, dan Tuhan mau memberikan yang terbaik kepada kita. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau, ya, di dalam kehidupan kita, dan kita sungguh-sungguh percaya. Kita jangan mendua hati, ya. Percaya, ya. Jangan mendua hati. Kalau orang mendua hati, maka hidupnya nggak tenang. Nah, saudara, kalau saudara mau hidup tenang, saudara harus percaya bahwa Allah yang maha baik itu akan berbuat sesuatu sesuai dengan kedaulatannya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan waktunya. Jadi jangan kita memaksakan kehendak kita, karena kita bukan orang yang maha tahu. Yang maha tahu adalah Allah. Sehingga Allah yang maha tahu, Dia akan memberikan yang terbaik, yang terindah pada waktunya. Saudara, ketika kita mengalami pergumulan, nggak perlu takut. Ketika ada pencobaan yang datang, mungkin bertubi-tubi, saudara juga nggak perlu takut. Oleh karena ada Tuhan, ya. Di setiap langkah hidup kita ada Tuhan. Biarlah kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita. Yakinlah bahwa Dia
akan membimbing kehidupan kita, ya. Tidak ada pergumulan yang tidak ada akhirnya, ya. Sebagaimana ada satu hal yang dikatakan bahwa di ujung terowongan ada cahaya, itu menyatakan adanya harapan. Nah, saudaraku, maukah kita berharap kepada Tuhan kita yang sumber daripada terang itu? Dialah segala-galanya. Berharaplah kepada Dia bahwa di tengah pergumulan kita, ingat, di ujungnya nanti ada cahaya. Di ujungnya nanti kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Biarlah kami belajar dan percaya dengan penuh bahwa ada Tuhan di setiap pergumulan kami. Kiranya kasih setia, berkat dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Berikutnya saudara boleh meneruskan dengan berdoa bersama dengan anggota keluarga, ya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita dan sampai jumpa.